professional experiences, beliau bekerja di PT Gramedia Pustaka Utama sebagai asisten HRD manager, mengawali karirnya, lalu sampai saat ini beliau menjabat sebagai Corporate Human Resources as Talent Management Manager di Kompas Gramedia Holding Company Jakarta. Pembicara kita yang kedua adalah teman saya, teman yang hebat ya, seorang Kombes Pol Dr. Andes Arif Nur Cahyo, sering dipanggilnya Mas Yoyo ya. Nanti beliau juga akan bersama kita. Saat ini beliau menjadi asesor utama SDM Polri. Beliau adalah seorang psikolog yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Kabak Psikologi di Polda Metro Jaya. Nah, untuk pembicara kita yang ketiga, kita mempunyai Ibu Karina yang sering dipanggil Mbak Ani. Karina Adistiana, MC psikolog. Beliau lahir di Surabaya 3 Agustus 1982. Karya-karyanya sangat banyak. Kalau dibacakan kurikulum vitae-nya semua sampai besok nggak kelar karena luar biasa ya. Lalu beliau sendiri S1 dan S2 di Universitas Indonesia, mengambil bidang studinya pendidikan, untuk pendidikan. Lalu saat ini beliau juga mengajar sebagai dosen di Atmajaya di beberapa mata kuliah. Dan yang luar biasa dari beliau adalah beliau menjadi pemrakarsa dan pelaku untuk program Gerakan Peduli Musik Anak. Dan untuk program ini nanti kita juga akan menyaksikan salah satu dari karya beliau, Mbak Ani dengan suami tercinta ya. Semoga nanti bisa ditampilkan bersama kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengundang pembicara kita yang pertama untuk hadir ke atas mimbar. Kepada Ibu Anari, kami persilahkan. Silahkan, kita aplaus untuk Ibu Anari. Selamat siang semuanya. Masih semangat kan? Perkenalkan, saya Anari. Saya merasa sangat terhormat karena diundang di forum ini oleh rekan-rekan dari Atmajaya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dalam waktu 15 menit mendatang, saya diminta untuk memberikan sharing lebih tepatnya terkait dengan karakter dan hubungannya dengan kinerja individu maupun organisasi. Mudah-mudahan sharing yang terjadi di Kompas Gramedia tempat saya bekerja dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sebelumnya saya perkenalkan Kompas Gramedia, barangkali Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua sudah sering mendengar. Tetapi biasanya kalau ditanya apa yang diketahui tentang Kompas, biasanya akan disebutkan sebagai harian Kompas. Apa yang Anda ketahui tentang Gramedia, biasanya yang diingat adalah toko buku Gramedia. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan lebih jauh tentang Kompas Gramedia. Secara sekilas, Kompas Gramedia berkembang pertama kali justru bukan dari harian Kompasnya, tetapi mungkin Bapak Ibu ada yang masih mengenal majalah Intisari. Ada? Saya nggak tahu kalau anak sekarang, barangkali sudah nggak pernah lihat. Masih lihat? Nggak tahu, oke. Kalau angkatan saya dan angkatan yang di atas masih mengenal, itu adalah produk pertama Kompas Gramedia. Kemudian kami berkembang menjadi perusahaan media, menerbitkan harian nasional dan berkembang lagi ke harian regional dan produk-produk media lain dalam bentuk tabloid maupun majalah. Selain itu kami juga berkembang ke area media elektronik seperti televisi dan radio. Kemudian kami juga punya jaringan digital untuk setiap media-media print kami. Tidak hanya itu, Kompas Gramedia juga mulai masuk ke industri yang berbeda. Ada yang menggunakan tisu tesa. Ada, mengenal Dynasty. Itu salah satu produk kami, mungkin banyak yang tidak tahu. Hotel Santika, kami sering nginep ya di Hotel Santika. Oke, selain manufaktur, kami ada produk semacam tisu. Kami juga masuk ke industri packaging, kemudian
retail, dan penerbitan buku. Barangkali ini juga banyak yang populer di antara rekan-rekan, terutama mahasiswa, beli buku di toko buku Gramedia. Kemudian juga seperti yang tadi disampaikan, hospitality, kami punya jaringan hotel, dan event services, serta edukasi. Nah, ini mungkin industri yang ada di Kompas Gramedia. Kami ada print media, digital media, electronic media, hospitality, retail and publishing, manufaktur, dan edukasi. Kami punya universitas di Serpong, Universitas Multimedia Nusantara. Oke. Ini adalah gambaran struktur organisasi. Saya perlu menyampaikan ini untuk melihat keragaman variasi bisnis yang ditangani oleh Kompas Gramedia. Selain bisnis unit, kami juga ada 8 functional unit yang sifatnya seperti holding, ada corporate facility management, corporate human resource, dan lain-lain. Nah, dengan perkembangan bisnis yang pesat, implikasi yang terjadi adalah penambahan, salah satunya adalah penambahan jumlah karyawan. Sampai dengan hari ini, karyawan Kompas Gramedia sekitar 22.000, tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian persebaran ini juga tentu diikuti dengan penambahan jumlah infrastruktur. Kami memiliki banyak aset di seluruh Indonesia. Selain itu juga perluasan jaringan bisnis dan sebagainya. Nah, pertumbuhan bisnis kami memiliki tantangan tersendiri untuk pengelolaannya. Salah satunya adalah pengelolaan pertumbuhan bisnis kami dan transformasi bisnis kami harus tetap mengacu pada nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh founding fathers. Yang tercermin diantaranya dengan visi misi kami, kemudian falsafah perusahaan kami. Ini yang menarik karena barangkali kalau Bapak Ibu baca atau rekan-rekan baca, kami di manajemen cukup sulit menerjemahkannya. Seperti misalnya kemanusiaan yang beriman, human transcendent. Kemudian kami tidak hanya sekedar bisnis semata, tetapi kami juga concern terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Artinya kami tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Salah satu idealisme dari para founding fathers kami. Dan perusahaan harus langgeng, harus dapat melampaui generasi. Karena harapan founding fathers kami, jika bisnis sustain, maka ada banyak keluarga yang ikut terhidupi dan tersejahterakan dari bisnis kami. Nah, ini adalah values yang kami coba terjemahkan dari para founding fathers. Cara membacanya dari bawah, karena ini yang menjadi dasar dari values kami, yaitu caring, credible, kemudian kompeten, kompetitif, customer delight. Yang menjadi sorotan adalah di caring dan credible, karena ini yang menjadi khas Kompas Gramedia, bahwa kami peduli terhadap sesama dan kami juga menjunjung tinggi integritas. Pertanyaannya kemudian, implementasinya di organisasi seperti apa? Yang terdekat adalah bagaimana mencari orang-orang yang mampu melanggengkan values yang ditanamkan oleh founding fathers dan bagaimana mereka dapat mencapai visi misi yang diharapkan oleh para pendiri Kompas Gramedia. Orang-orang yang seperti apa yang kami butuhkan? Saat ini Kompas Gramedia menghadapi tantangan yang luar biasa, terutama di industri media cetak. Teman-teman, sekarang generasi yang sekarang barangkali kalau ditanya siapa yang masih baca harian Kompas, semua sudah masih ada. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Nah, semua sudah mengandalkan gadget, bahkan dari satu semuanya. Nah, mereka mendapat informasi dari sana. Tapi bukan berarti bahwa print media mati. Masih ada pembaca, karena ada yang nggak mantep kalau nggak buka, kalau nggak dicoret-coret bukunya seperti itu, dan rasanya juga digital pun belum tumbuh dengan baik. Artinya
yang perlu disadari di sini, apakah memang perubahan transformasinya ke digital atau minat baca yang menurun? Ini yang perlu ditelah lebih lanjut. Karena ibu juga tidak booming. Kalau memang minat baca masih tinggi, hanya beralih pada mediumnya saja, mestinya media-media yang sifatnya digital juga akan tumbuh. Tapi kami belum punya risetnya. Nah, persaingan bisnis ini termasuk persaingan usaha sekarang bersifat regional, artinya sudah lintas batas. Kami mengenal lebih dulu dengan adanya internet, tidak hanya bersifat regional tapi sudah tanpa batas. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah optimalisasi teknologi informasi, kemudian kesiapan SDM kami dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di bisnis. Lalu juga kami pada tahapan seperti tadi ditunjukkan di visi misi, pada tahapan menuju ekspansi. Kemudian dari sisi industri, Bapak Ibu semua sudah melihat bahwa industri kami sangat beragam. Dari industri yang sangat kreatif sampai dengan industri hospitality. Tentu pengelolaannya tidak bisa digeneralisasikan. Mereka sudah semakin mandiri dalam mengelola bisnisnya. Dengan adanya subholding di kami untuk masing-masing manufaktur, tentu pengelolaannya berbeda dengan mengelola industri media. Sehingga interdependensi itu menjadi syarat mutlak untuk mengelola Kompas Gramedia agar nafas Kompas Gramedia masih tetap ada di bisnis-bisnis kami yang semakin besar. Tantangan yang berikutnya dengan kondisi saat ini, turbulensi yang luar biasa di dunia bisnis, bagaimana manajemen Kompas Gramedia tetap dapat mengimplementasikan, melestarikan values yang kami rasa luhur dari para founders kami. Ini menjadi challenge yang luar biasa. Ada yang bilang generasi yang sekarang masuk ke dunia kerja, anak-anak kelahiran 93 sudah masuk ke dunia kerja, punya karakter yang berbeda dengan orang dulu. Katanya sudah lebih tidak disiplin, sudah agak tidak bisa diikat, loyalitasnya dipertanyakan. Apa betul seperti itu? Masih tanda tanya. Tapi persoalan values menurut saya dan menurut manajemen Kompas Gramedia, values rasanya sih tidak mengenal generasi. Soal integritas, mau kelahiran 93 atau kelahiran tahun 50, yang namanya jujur harusnya mesti sama valuesnya. Ini yang menjadi challenge bagi kami. Nah, dalam hal ini peran pemimpin di Kompas Gramedia itu menjadi sangat krusial karena dia yang berhadapan dengan SDM sehari-hari. Bagaimana dia menanamkan, menumbuhkan falsafah yang ada di company kami. Peran pimpinan menjadi sangat krusial karena dia harus mampu merespon tantangan yang kita hari untuk tidak masuk ke program-program yang memang sangat digemari tapi tidak sesuai dengan values kami. Ada konsekuensi bisnisnya tentu, tetapi untuk mempertahankan idealisme ini menjadi peran para pemimpin sangat penting untuk mempertahankan. Dalam konteks yang lebih sempit dalam bidang human resource, bagaimana implementasi falsafah, visi misi dan values Kompas Gramedia? Ada 4 pilar, organisasi, people, culture, dan sistem. Kami berusaha untuk selalu melandaskan sistem kebijakan yang kita buat sesuai dengan falsafah dan values Kompas Gramedia, seperti beberapa contoh berikut ini. Bisnis etik itu sudah pasti tidak bisa ditawar. Dari buku Pak Yakob juga kami menerapkan etik usaha yang bersih. Artinya kami salah satu pembayar pajak terbaik, sering mendapatkan penghargaan. Artinya kami dalam bermitra bisnis pun kami berusaha tetap mempertahankan integritas. Kemudian dalam mencari karyawan baru, salah satu yang kami bangun belakangan ini adalah EVP, Employee Value Proposition. Kami membangun EVP mencoba mencari orang-orang yang memang dari awal memiliki values yang selaras dengan organisasi kami. Nah, ini adalah EVP kami dan masing-masing statement yang disampaikan itu adalah cerminan dari values
Kompas Gramedia. Kemudian di kompetensi model, setelah kita mendapatkan orang, parameter apa yang kita pakai, kami membangun kompetensi model. Dan kompetensi model ini kami bangun dengan mengacu pada visi misi, falsafah dan value serta strategi map dari Kompas Gramedia, dari seluruh bisnis unit yang ada di Kompas Gramedia. Mungkin kalau kompetensinya sudah tidak asing untuk Bapak Ibu, tetapi yang menarik yang kami garis bawahi adalah di sini kami menekankan persoalan integritas. Terus terang, sampai dengan hari ini kami belum bisa mengukur integritas. Alat ukurnya apa? Sehingga kami perlu menegaskan bahwa karena memang belum bisa terukur dan mungkin saya kurang update, barangkali saya juga butuh bantuan dari Bapak Ibu yang lebih update, ukuran integritas ini seperti apa mengukurnya. Kami mencoba menegaskan bahwa integritas dalam konteks kompetensi model di Kompas Gramedia kami tidak kategorikan sebagai kompetensi perilaku. Jadi itu sesuatu yang nilainya lebih tinggi dibanding kompetensi. Dia menjadi saringan awal untuk pengelolaan SDM. Sebagus apapun kompetensi karyawan, jika integritasnya dirasa belum memenuhi, maka dia tidak menjadi pilihan utama. Ini yang menjadi barangkali khas Kompas Gramedia, karena dalam membangun kompetensi model kami mempertimbangkan hal tersebut. Ini leveling, kami membangun kompetensi model mengacu pada struktur organisasi yang ada di Kompas Gramedia, dan kami juga membangun profiling kompetensinya berdasarkan satu, kebutuhan korporat, yang kedua adalah keunikan masing-masing unit. Karena kami terus terang dalam mengelola kompetensi pun tidak bisa melakukan generalisasi. Industri kami sangat berbeda satu sama lain. Kemudian dalam rekrutmen sistem pun, kami saat ini sudah membangun manual untuk rekrutmen sistem. Kenapa ini menjadi perlu? Di masing-masing bisnis unit fungsi rekrutmen ada, sehingga saringan orang masuk ke Kompas Gramedia sangat bergantung dari kualitas rekrutmen di masing-masing fungsi. Jika ini tidak diikat dengan sebuah kode etik ataupun manual, dikhawatirkan persyaratan dan pelestarian value-value dari founding fathers tidak dapat terjaga. Sehingga kami menyusun manual dengan mencantumkan kode etik untuk para rekruter, di mana di dalamnya mempertimbangkan value Kompas Gramedia yaitu inovasi tadi. Kemudian juga dalam talent management system yang kami bangun dan kami terapkan saat ini, tidak semata-mata hanya berbasis kompetensi maupun prestasi karyawan, tetapi kami juga menimbang kriteria yang harus dimiliki, di antaranya adalah akseptabilitas. Artinya, sebagus apapun talent yang kami punya, sepandai apapun kinerjanya luar biasa, tetapi jika akseptabilitas hubungan kurang, maka dia tidak menjadi pilihan utama. Hal-hal ini yang kami sampaikan terkait dengan peran karakter dalam kami mengelola organisasi. Juga tidak lepas di performance management system. Mungkin company lain yang namanya performance kerja, ya sudah, seberapa besar target yang sudah kau capai, itu sudah cukup. Di kami, komposisinya masih 70-30. Artinya kami tidak semata-mata menggantungkan pada target, tetapi juga pada aspek perilaku. Yang mana di dalam performance management system, aspek perilaku adalah kriteria atau indikator-indikator perilaku yang menunjukkan sikap yang mencerminkan values kami. Terintegrasi dengan pengembangan, sistem pengembangan, kami membangun corporate university, dan tentu saja pasti tugas teman-teman di Korpu ini
dalam pembangunan karakter karyawan Kompas Gramedia menjadi sesuatu yang sangat krusial. Ini sekilas implementasi di organisasi kami, bagaimana kami mencoba terus melandaskan sistem kebijakan dan program-program yang kami buat untuk tetap mengimplementasikan nilai-nilai dari Founding Fathers. Kami memahami bahwa falsafah dan corporate value itu menjadi landasan dalam mengambil keputusan maupun mengambil kebijakan, dan filosofi ini yang akan membangun karakter dan budaya perusahaan kami. Dan kami menyadari betul bahwa karakter dan budaya perusahaan ini akan membangun juga karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Demikian juga orang-orang yang ada di dalamnya akan memberikan dinamika tersendiri bagi organisasi kami. Dalam konteks ini, karena mungkin Bapak Ibu lebih banyak referensinya, karakter kami pahami sebagai sifat dan perilaku yang mencerminkan kualitas mental dan moral tertentu yang khas. Artinya ini yang membedakan karyawan Kompas Gramedia dengan karyawan company lain. Ini yang menjadi acuan kami dalam memilih orang atau sumber daya manusia. Kami mencoba merefer pada dokumen-dokumen yang ada, dan kami temukan bahwa pendiri kami, Pak PK Ono, menstatement dalam bukunya bahwa syarat utama dalam mengambil karyawan baru atau mempromosikan karyawan adalah watak yang bersangkutan. Kalau skill kurang masih bisa dilatih, tapi kalau watak beliau lebih sulit untuk dilatih. Statement ini yang menjadi panduan kami selama bertahun-tahun, dan kami kenal sebagai watak baik dan profesional. Artinya profesional di sini adalah ahli di bidangnya. Artinya dalam mencari orang, kami mencari orang yang punya watak yang baik dan profesional atau ahli di bidangnya. Walaupun dalam terapannya, implementasinya, saya sampai dengan hari ini di-challenge cari ukuran yang bisa mengukur orang baik. Dan sampai hari ini saya belum mampu menjawab. Barangkali kalau ada riset yang bisa membantu kami untuk menjawab orang baik itu yang seperti apa, itu sangat membantu. Nah, lebih reasonable, kami kemudian mencoba menerjemahkan ini dengan metode-metode yang lebih terukur, karena kesulitan kami untuk menerjemahkan watak yang baik ini lumayan, sampai dengan hari ini belum ketemu seperti apa ukurannya, sehingga yang kami pergunakan sampai dengan saat ini adalah panduan untuk seluruh unit Kompas Gramedia, yaitu talent model dan leadership model. Talent model dan leadership model ini adalah acuan yang kami pakai untuk mencari orang yang fit dan proper untuk organisasi kami. Ini adalah talent model yang kami miliki di Kompas Gramedia. Masih baru kami bangun karena selama ini belum ada, dan ini masih pada tahap pengembangan. Sudah sampai dengan tahap pengembangan kompetensi, kamus kompetensi, assessment center. Kami sudah mengakses sekitar 2.000 karyawan saat ini, dan saat ini sedang dari hasil analisis gap kami sedang melakukan program-program development yang terarah. Talent model ini kami bangun untuk menjaminkan kepada perusahaan kita mendapatkan orang-orang yang capable dari sisi attitude, dari sisi kompetensi, dari sisi skill and knowledge, baik itu knowledge terkait dengan manajemen maupun technical kompetensi sesuai fungsinya, ataupun ketajaman bisnis. Artinya pengenalan industri menjadi penting. Orang Santika, ahli di Santika, pada saat dipindah ke manufaktur belum tentu begitu saja akan perform. Nah, ini yang kami bangun agar kami dapat menyiapkan orang-orang yang kompeten dan selaras dengan visi misi serta values Kompas Gramedia. Apa itu saja sudah cukup? Kami merasa tidak cukup. Seperti di depan kami sampaikan bahwa peran leader itu menjadi sangat krusial pada masa transformasi ini. Saat ini kami sedang masuk tahap alih generasi karena pendiri-pendiri kami sudah mulai sepuh dan sekarang sudah mulai masuk generasi-generasi muda yang baru. Nah, peran leader ini menjadi krusial dalam pemahaman kami. Leader di sini tidak semata-mata jabatan struktural.
Leadership adalah sebuah kapabilitas orang, tapi tidak mengacu semata-mata pada jabatan. Tanpa jabatan kita bisa tetap menjadi leader. Nah, leader yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Kompas Gramedia? Kurang lebih ciri-cirinya seperti ini. Kembali lagi, integritas menjadi landasan dari 3 karakteristik yang diharapkan. Karena sekali lagi, integritas menjadi saringan awal untuk setiap kegiatan pengelolaan pengembangan manusia. Kompas Gramedia membutuhkan orang yang memiliki orientasi kepada manusia, artinya dia memahami bahwa manusia menjadi sumber utama kelangsungan usaha. Kemudian kembali Mbak Intan, di sini transformer adalah pemimpin yang mampu memimpin perubahan serta mampu menjadi ambasador bagi Kompas Gramedia, artinya menjadi representasi values dan kapabilitas Kompas Gramedia. Rasanya waktunya sudah habis. Kurang lebih gambaran dari kami implementasi di Kompas Gramedia terkait bagaimana kami membangun karakter dan seberapa penting karakter dalam pengelolaan SDM kita, nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi. Terima kasih banyak. Baik, aplaus untuk Mbak Anari. Terima kasih Mbak Anari untuk pemaparannya ya tentang pentingnya watak. Silakan Mbak Anari, kita duduk di sini sama-sama nanti bersama pembicara yang lain. Jadi tadi PK Oyong sebagai salah satu pendiri dari Kompas Gramedia menekankan watak ya tentang value, bahwa orang yang belum terlatih bisa dilatih, belum pintar bisa diajarin gitu ya. Tetapi orang baik nih sekarang susah dicari ya. Cocok sama apa yang kita katakan personality excellence. Nanti kita juga gali dari 2 pembicara berikutnya. Baik, saya undang ke depan seorang polisi koboi ya, Mas Yoyo, silahkan datang ke depan, kita berikan aplaus. Ini rambutnya ada yang udah dipotong sebagian. Tadinya kalau kita melihat jambulnya yang agak putih-putihan pasti terpesona ya. Sekarang juga tetap mempesona. Silahkan Mas Yoyo. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Mbak siapa? Mbak Rona? Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terus terang saya stres. Sudah siang ya? Oke, selamat siang Bu. Terima kasih ralatnya. Ketika pertama kali panitia meminta saya untuk menjadi salah satu pemateri di dalam forum yang sangat hebat ini, saya bertanya lagi waktu itu Mbak Hana lewat Mas Seno, kemudian saya bertanya lagi, apakah saya harus ikut di sini, Bu, cari yang lain saja. Saya bukan apa-apa, satu memang saya sendiri juga kesulitan di dalam mencari, karena melihat judulnya itu kan ada mengandung nuansa karakter gitu ya. Kemudian kira-kira kan sementara saya sebagai seorang psikolog yang kemudian bergerak di bidang forensik waktu itu, artinya sering berhadapan dengan persoalan-persoalan kriminalitas, dan saat ini saya sebagai seorang asesor utama di SDM, jadi saya sudah tidak berada di situ meskipun saya masih sering berpraktek di bidang itu. Tapi persoalannya adalah saya sangat kesulitan ketika akan mencari materi itu dari sisi sebelah mana. Akhirnya saya cuma oke deh. Ya, begitu ditanya kapan materinya dikirim, saya ya sebentar lagi udah jadi, ini tinggal penyempurnaan aja. Padahal baru jadi tadi malam. Gitu. Ya daripada saya bohong, gitu kan. Artinya bahwa sempurna tadi malam, kemudian pagi-pagi betul saya datang dan saya distribusikan. Mohon maaf agak terlambat. Pertanyaan pertama saya adalah ketika saya akan menulis, bagaimana mengaitkan sebuah kriminalitas atau perilaku jahat dengan karakter suatu bangsa misalnya. Kok kita aduh banget ya. Kemudian saya membayangkan mungkin di ruangan ini siapa yang belum pernah melakukan perbuatan jahat. Karena saya melakukannya seperti itu. Saya pernah melakukan kejahatan atau belum? Ada yang belum pernah melakukan kejahatan?
Oke, terima kasih atas kejujurannya. Terus pertanyaan yang kedua, ngapain saya melakukan itu? Entah, atau kepada siapa? Itu aja, kepada siapa, ngapain, kemudian kok saya bisa melakukan itu ya? Gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kemudian menguatkan saya untuk berbagi di ruangan ini. Berbagi di ruangan ini, lalu saya mencoba mengumpulkan apa sih yang pernah saya lakukan saat itu. Mana ini? Saya deso banget ini. Yang mana? Ini yang sebelah kanan, baliknya yang kiri. Oh iya, pinter ya. Nah, iya, saya menganggap bahwa kejahatan itu kan produk seorang pribadi ya. Jadi saya lalu kalau saya cari siapa sih yang paling sering saya jahati, atau siapa yang paling sering ibu jahati, atau bapak jahati, tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling sering kita jahati adalah semakin dekat kita dengan seseorang, semakin sering dia akan kita jahati. Kemudian persoalannya adalah dari mana saya mendapatkan ilmu perilaku jahat itu? Macam-macam. Karena ingin, karena meniru dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian saya melihat bahwa kalau saya sering melakukan kejahatan kepada pasangan saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya, maka komunitas saya yang paling kecil yang namanya keluarganya si Yoyo ini lalu menjadi menciptakan suatu produk kejahatan yang khas Yoyo ya, khas jambul putih, wong ira setik percaya dan lain sebagainya. Nah, ini maka saya membukanya adalah kejahatan adalah produk sebuah komunitas atau produk sebuah masyarakat. Karena apa? Karena itu seiring dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita buka di perjanjian lama, di kitab apapun juga sudah ada pembunuhan, perkosaan, cinta sejenis dan lain sebagainya. Bahkan saya kebetulan orang Jawa yang dilahirkan di Jogja, saya melihat itu di dalam sejarah pewayangan. Ketika saya dulu menjadi psikolog pemeriksa di dalam kasus mutilasi, saya cari ternyata di pewayangan itu ada. Kalau ada orang Jawa, tolong dilihat tentang Sombo Sepit ya, cerita tentang Sombo Sepit, bahwa di situ ada kakak beradik yang adiknya itu jatuh cinta kepada istri kakaknya, gitu, si Sombo itu, dan kemudian karena dia merasa bahwa istri kakaknya itu adalah jodohnya dia, dan di dalam peristiwa itu memang akhirnya dengan perang dan mutilasi dalam arti yang sesungguhnya. Dan Anda bisa membayangkan yang memang yang menang akhirnya adiknya dan dibenarkan oleh situasi itu. Padahal saya adiknya posisi merebut kakaknya, kasarnya seperti itu. Jadi saya melihat bahwa itu diamini, itu sebuah potret kriminalitas yang dikemas dalam produk budaya. Kemudian dinamika kejahatan itu bersifat khas. Yang saya katakan itu sebuah potret. Jadi kalau kita melihat di situ, misalnya kita baca tentang Hitler itu penjahat atau bukan. Kemudian ada Yakuza di situ, ada ini, atau mungkin di Jawa dulu ada yang sekarang muncul lagi yang namanya begal. Itu kan potret. Tapi nanti itu yang akan saya bicarakan bahwa ternyata potret kita saat ini nggak jelas gitu. Karena perkembangan peradaban dan lain sebagainya itu yang kemudian saya bukukan, saya catat, saya olah alik satu persatu, saya lihat ternyata tidak bisa diberitakan. Kita punya produk gitu ya. Nggak tahu KW berapa gitu kan. Tapi yang jelas kita harus mencintai produk Indonesia, termasuk produk kriminalitasnya tentunya. Nah, karena sesungguhnya kriminalitas atau perilaku jahat itu adalah limbah persoalan sosial yang kompleks. Kalau kami sebetulnya saya seorang yang bekerja di PT Polri ya. Jadi di PT Polri itu ketemu yang namanya kejahatan itu karena kami memang pemulung. Ya, artinya bahwa limbah itu kalau sudah keluar menjadi perilaku jahat, sudah menjadi tindak pidana, maka itu adalah limbah sosial yang sangat kompleks. Kegagalan orang mendidik anak-anaknya, kegagalan sebuah institusi pendidikan, mendidik siswanya, kegagalan sebuah organisasi dan lain sebagainya, kegagalan ekonomi dan lain sebagainya, melahirkan pelaku-pelaku kriminal dalam arti yang sesungguhnya. Nah, bisa dilakukan pribadi atau kelompok. Jadi sangat tidak mudah kita akan memahami terjadinya perilaku kriminal itu seperti apa, karena ternyata setelah saya lihat, karena tadi begitu itu merupakan sebuah produk
sebuah komunitas atau dia merupakan limbah sosial yang maha kompleks, ternyata kita tidak bisa berpikir linear. Sebab akibat nggak bisa. Tapi harus klik bahwa ini adalah akibat dari sesuatu yang mengakibatkan pada akibat-akibat berikutnya. Ya, jadi itu, jadi bukan mengapa kalau misalnya ini anak single parent atau yang tidak punya orang tua, masa enggak bisa. Banyak orang tua yang dikelola itu malah lebih baik, atau orang yang dari keluarga baik-baik saja juga bermasalah gitu. Jadi tidak bisa dipetakan. Kemudian yang terjadi tentunya adalah diperlukan berbagai pengetahuan ya dari berbagai disiplin ilmu, mulai antropologi, ekonomi dan lain sebagainya. Persoalannya adalah begitu muncul limbah gitu ya, maka disitulah kemudian ada yang namanya TP-TKP ya, kalau dalam bahasa ini polisi yang mulai menyidik. Dan kadang-kadang ketika kita mencari sebuah fakta-fakta hukum, sudah mulai muncul opini publik, muncul ini dan lain sebagainya, yang kadang-kadang itu lebih heboh daripada peristiwa kejahatan itu sendiri. Dan yang lebih kadang-kadang lebih memprihatinkan, kadang-kadang justru mengkontaminasi proses penyidikan. Atau misalnya kita melihat ada sebuah acara di TV yang bernama apalah ya, dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang lalu menjadi semacam jurisprudensi. Alasan pembenaran kadang-kadang kemudian, bukan kadang-kadang, betapa politisasi sebuah kejahatan itu lalu bisa mempengaruhi dalam tanda petik proses penyidikan itu sendiri, tidak bisa kita pungkiri. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian psikologi bisa memberikan pemahaman tentang itu. Jadi ini yang saya katakan, jadi level of analysis dari crime and criminality adalah kita berangkat dari sesuatu yang besar, makro, bahwa situasi dunia kayak apa. Misalnya saat ini kita berbicara tentang dolar itu, benarkah dolar itu hanya ada di Indonesia persoalan? Benarkah kemudian, tapi kan kita tidak pernah tahu apakah kemudian itu mempengaruhi langsung kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Saya hanya ingin cerita, tadi sebelum coffee break, saya datang pagi, kemudian saya keluar, saya turun di gedung Yusinus, belok kiri, ada kali, di situ kemudian ada payung yang seberangnya, payung untuk ngopi itu ya. Saya ngopi di situ. Ngerokok, ternyata di situ kopi juga masih 3.000, aqua masih 4.000. Gitu. Artinya tidak ada, dan si penjual dengan senang-senang saja kita ngobrol gimana, dolar nopo mboten ngerti kula Pak, dolar. Artinya bahwa yang penting dia setiap hari bisa mendapatkan keuntungan dan pulang. Bahkan ketika saya selesai ngopi, rezeki memang tidak kemana. Saya pulang pas mau masuk ke gedung Yusuf, ada mobil berhenti. Saya pikir teman atau apa, yuk. Saya dikiranya joki, matur nuwun saya wae. Rezeki nggak kemana-mana. Ini betul. Jadi saya cuma ketawa, asik juga ya wes. Badannya kurang ajar juga. Orang tawa pembicara saya pikir. Kurang ajar. Tapi padahal kalau saya lari sebentar masih lama ya nggak apa-apa. Lumayan dapat berapa puluh ribu bisa untuk menebus kopi tadi. Nah, ini jadi berbagai kejahatan yang ada, termasuk maraknya kejahatan seks dan sebagainya. Jadi kita hidup di Jakarta ini sudah tidak pernah tahu siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Jadi dengan segala kerendahan hati jangan kaget, dan jangan kalau suatu saat Anda baca juga Mintalik atau Amat-Amit Jabal Bayi, mungkin bukan tidak mungkin suatu saat saya sebagai pelaku atau saya sebagai korban atau sebaliknya. Karena zona-zona aman, zona-zona nyaman di kota besar, khususnya di Jakarta ini sudah menjadi tempat terjadinya kejahatan. Pelakunya bukan siapa-siapa. Itu yang saya katakan bahwa kalau dulu kejahatan itu sudah mencirikan era dan komunitas tertentu, di kita sudah tidak. Yuk kita coba-coba. Saya melihat, kita sama-sama melihat apa yang sudah pernah saya lakukan. Kemudian apa kalau seperti ini, peta yang apa yang akan kita lakukan? Seorang suami istri membekar anak kandungnya, kemudian jenazahnya dibuang di tempat sampah. Belum lama, dan ini sungguh-sungguh terjadi sekitar beberapa, dan berita ini saya dengan segala kerendahan hati tertutup ketika ada berita yang lebih menarik ketika pelantikan pejabat PT Polri tertinggi itu ya. Jadi pas itu kan tertutup. Padahal kalau diketahuan ini menjadi hal yang luar biasa. Alasannya sangat simpel. Dia tidak punya biaya untuk menguburkan anaknya, sehingga kalau dibakar nggak ketahuan, dimasukkan kotak sampah. Anak kandung, pelakunya bapak ibunya.
Kemudian seorang anak ini yang kasus RI dulu, yang di Rumah Sakit Persahabatan, yang kemudian seorang anak yang masuk di rumah sakit tiba-tiba sudah koma dan beberapa hari kemudian ditemukan meninggal. Setelah diotopsi ternyata ada pola luka di anal genital dan lain sebagainya. Kemudian pelakunya Mr. X. Setelah kita turun bersama dengan teman-teman reserse, pelakunya adalah ayahnya sendiri. Orang yang setiap hari dia temui tidur bareng yang memberikan kehidupan ekonomi. Kemudian di bawahnya polisi menggerebek pesta. Jadi di bawahnya adalah pesta sabu di rumah seorang pelawak yang dia sangat terkenal dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi pejabat tertentu di sebuah provinsi, bahkan ketua tertinggi ya, MK digerebek. Dan artinya bahwa kita mau memetakan kejahatan itu seperti apa. Misalnya kita lihat latar belakangnya mesti broken home, enggak. Mesti tidak terdidik, enggak. Karena faktanya seperti ini. Kemudian bahkan ada kejahatan kelompok, kejahatan massa. Jadi ini yang membuat bahwa kok potretnya menjadi tidak nyambung. Dulu kita ingat zaman Gusti Kasdut. Dulu kita ingat ada Slamet Gundul, mungkin saat ini ada Pak Anton Medan yang sudah. Itu kan potret bahwa dulu tuh penjahat ya punya warna gitu, sebuah pilihan. Sekarang kita nggak pernah tahu orang yang terpandang menjadi penjahat, anak kecil menjadi penjahat. Bahwa kalau kita lihat pelaku pemerkosaan pemuda itu kelas 3 atau 4 SD, korbannya TK di daerah Jambi sana. Nah, ini perilaku adalah ekspresi jiwa, kejahatan adalah hasil perilaku, maka kejahatan menggambarkan ekspresi jiwa pelakunya. Kemudian psikologi dapat memperkirakan ciri atau profil pelaku kejahatan atau dinamika kejahatan itu sendiri. Jadi saya mencoba membuat beberapa profil seperti ini. Ini hasil dari, meskipun belum tentu menggambarkan, tapi dari yang sudah terjadi bahwa profil kejahatan seks terhadap anak dari beberapa pelaku yang sudah ditangkap, saya hanya melihat ternyata dia memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan dalam arti yang sesungguhnya dia adalah figur dari si anak itu sendiri, entah itu gurunya, entah itu apa, pengasuhnya dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki otoritas yang kuat terhadap si korban. Biasanya memikat, membuat korban kagum dan tidak merasa menjadi korban. Ini yang kemudian sangat susah. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat termasuk kejahatan korupsi, bahwa ternyata dia adalah orang terpandang dengan jabatan tertentu, dia terdidik. Nah, yang lebih penting artinya bahwa profil kita bisa membuat seperti apapun melihat kesamaan-kesamaan. Tapi saya sangat kaget, ini yang penting yang terakhir itu, bahwa ternyata kita tidak bisa mengeneralisasikan, bahwa ternyata bersifat khas. Tapi dari sesuatu yang sudah saya lakukan, bahwa ternyata kejahatan itu unik. Pemahamannya bukan lagi sekedar tadi sirklik, bukan linear tapi sirklik. Kemudian sesungguhnya pelaku adalah korban. Yang penting ini, dua ini. Dari beberapa kesamaan yang dominan, khususnya kejahatan-kejahatan jalanan, halaman terakhir, pelaku berasal dari keluarga yang pendidikan keras, daerah slum, daerah pinggiran, terutama itu tren waktu kejadian pemerkosa kasus angkot dan beberapa pemerkosa sodomi dan lain sebagainya. Dan mereka itu diabaikan oleh keluarganya, dia tidak punya role model, dia tidak ada keteladanan, apalagi mendapatkan nilai-nilai, sehingga moralitas menjadi rapuh, putus sekolah. Nah, yang kadang-kadang kita abaikan yang ini, atau mungkin orang juga tidak tahu ketemunya di mana sih, kenapa sih orang punya game online kok bisa menjadi salah satu penyebab, karena dia kemudian tidak bisa membedakan mana realita dan mana nyata. Ya, kemudian atau dia ketika mendapatkan pengalaman seks sejak dini dia tidak bisa memaknai dan dia pengen mencoba dan lain sebagainya, terjadilah seperti itu. Nomor dua yang penting, yang tidak kalah penting adalah penghayatan budaya. Ini yang mungkin berkaitan dengan masalah karakter dan spiritualitas yang rendah, bukan masalah agama atau iman, tapi spiritualitas dan pemahaman yang budaya rendah yang saya maksud adalah di sini. Ketika ada etnik tertentu, di Jakarta ini kan multi etnik. Oh, dia dari Jogja, dari Madura, dari Batak. Ketika saya tanya Jogjanya di mana, Bataknya di apa, dia betul-betul tidak, enggak, gue mana? Kenapa harus tahu? Saya kan sudah dilahir di Jakarta. Yang Jakarta bisa hidup dan lain sebagainya. Jadi dia betul-betul mengabaikan, ya, mengabaikan atau mungkin tidak begitu peduli terhadap
asal muasalnya. Padahal saya melihat apa sih kaitannya tentang ini, padahal sebenarnya ternyata kearifan lokal itu sangat luar biasa. Saya kebetulan orang Jawa, kemudian saya lalu mulai habis peristiwa itu saya bertanya, saya sama ibu saya semakin sering pulang dan saya melihat bahwa ternyata ajaran-ajaran lokal itu sangat luar biasa. Kita melihat misalnya dinamika psikologi perkembangan itu sejajar dengan ajaran misalnya tembang-tembang mocopat dari Mijil sampai Pocong. Artinya dari Mas Kumambang, sorry bukan Mijil. Mas Kumambang itu pertemuan sperma dengan ini, Mijil itu kelahiran, kemudian Asmoro Tuntukin nanti itu bahwa Dandang Gulo itu fase bulan madu, Pangkur Jumbuh itu adalah orang yang sudah mulai dewasa meninggalkan, dan Megat Roh itu adalah orang yang dalam keadaan sekarat, Pocong itu adalah kematian. Bahwa filosofi orang Jawa itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Termasuk apa yang menjadi sumber dari bahwa di dalam psikologi itu Jawa khususnya itu ada ternyata pengelolaan diri terhadap diri, pengelolaan diri terhadap sesama, dan pengelolaan diri terhadap spiritual. Karena dia hanya menyiapkan untuk pulang. Nek krungu rung ngerti weruh, nek weruh rung tentu ngerti, nek ngerti rung tentu bisa, nek bisa rung tentu temonjo, nek temonjo durung tentu adil, nek adil durung tentu waskita, nek waskita durung tentu mlebu surga, nek mlebu surga durung tentu ketemu Gusti Allah. Nah, ternyata yang menjadi persoalan adalah temonjo. Temonjo itu apa? Temonjo itu adalah kepuasan. Dia berpuas pada dirinya, maka dia tidak peduli pada, maka levelnya adalah adil. Adil berarti peduli pada sesamanya. Ketika dia adil tapi tidak bijaksana, maka dia juga tidak bisa waskito. Gitu. Waskito itu adalah bahwa ada kekuatan lain ketika bersilaturahmi, ada kekuatan lain di luar kita berdua yang ternyata kadang-kadang bisa memberikan petunjuk-petunjuk tertentu. Bukan hanya untuk sekedar masuk surga. Kalau Anda masuk surga dan ketemu Gusti Allah, percuma. Nah, ini yang pemaknaan yang kadang-kadang sempit, ini yang membuat orang menjadi jumawa lagi krungu wis rumoso ngerti lagi ini. Nah, ini pakemnya, kembangannya bangsa yang ojo ngoyo, ojo dumeh adalah bagian dari bunga-bunganya saja. Kira-kira begitu. Saya tunggu diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Yoyo, aplaus luar biasa. Terima kasih. Semoga ini menjadi gambaran dan kita akan diskusi tentang ini. Baik, untuk pembicara kita yang ketiga, Mbak Anyi dan suaminya yang tercinta mungkin bisa hadir bersama kita. Silakan kita berikan aplaus. Pak Sutrinya nyentrik banget ya. Oke, selamat siang. Kawan-kawan semua. Materi saya beberapa dibacain sama Mas Yoyo. Tapi saya biarin karena Mas Yoyo kemarin baru ulang tahun. Jadi, selamat ulang tahun Mas Yoyo. Dapat bocoran dari temannya tadi. Oke. Iya. Nanti tolong di luar kadonya silakan ada kotak yang tersedia di luar ya Mas ya. Saya masih nunggu materi sebentar lagi. Jadi saya mau perkenalkan diri dulu juga. Tadi udah diperkenalkan, nama saya Karina Kristiana. Saya biasa dipanggil Ani. Ada beberapa yang, ini namanya Ani. Nah, saya nggak banyak cerita soal teori atau apa, tapi saya pengen berbagi tentang apa ya, passion saya. Saya psikolog pendidikan. Tentunya saya punya passionnya di bidang pendidikan. Ya iyalah ya, namanya juga psikolog pendidikan. Masa passionnya di yang lain. Nah, saya ketika bicara karakter gitu, lalu ini Indonesia gitu ya. Saya tuh sebenarnya sering terganggu ketika saya kuliah. Saya dapat banyak sekali teori-teori Barat, gitu. Jadi selalu banyak sekali teori-teori Barat, dan ternyata setelah saya lulus saya jadi baru melihat bahwa loh, kok kita ngomonginnya Barat-Barat dulu ya, padahal orang-orang Indonesia tuh punya tokoh-tokoh yang luar biasa gitu. Ada yang mengenali nggak itu siapa yang ada di depan? Iya, itu Prof. Slamet Iman Santoso, bapaknya psikologi Indonesia gitu. Nah, beliau paling dikenal cuma gara-gara beliau bilang the right man on the right place. Padahal sebetulnya kalau baca bukunya beliau yang judulnya Pembentukan Watak Tugas Utama Pendidikan, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang masih relevan konsepnya sampai saat ini. Termasuk tulisan-tulisan yang dikirimkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan zaman dulu dan dicuekin, nggak dibales, nggak ditanggepin gitu.
Padahal sebetulnya konsep-konsepnya banyak yang baik dan memang sampai sekarang masih seperti itu. Misalnya ini, tujuan pendidikan kalau menurut beliau itu menyusun harga pribadi yang kukuh dan kuat dalam jiwa pelajar. Yang dimaksud dengan harga pribadi itu ternyata bukan cuma sekedar value gitu, tapi tahu dirinya, tahu batas kemampuannya, seperti itu. Nah, ini pendidikan membantu anak didik untuk hidup dan bertahan secara terhormat. Ini kalau baca bukunya akan bisa lihat bahwa masing-masing bagian tuh dibahas dengan sangat detail. Apa sih yang dimaksud dengan secara terhormat? Gitu. Seperti apa sih kita nih seharusnya pendidikan itu semua sistem ujian dan lain-lain itu di dalam buku itu ada banyak sekali usulan yang menarik. Nah, ini satu lagi Bapak yang saya kagumi. Jadi saya sebagai psikolog pendidikan kagumnya sama Bapak psikologi dan Bapak pendidikan Indonesia gitu ya. Nah, beliau dikenal dengan kalimat ini begitu. Tapi sama, setelah saya baca-baca ternyata konsep-konsep pendidikan itu luar biasa gitu, luar biasa luar biasa modern untuk masa itu sebenarnya gitu. Dan kemarin ketika sempat datang ke Taman Siswa dan ngobrol dengan para pengurusnya itu, waktu itu saya diminta untuk datang dan bicara pada para pengurus tentang menggunakan musik juga. Saya jadi ngeh loh, dulu tuh ternyata pada masa-masa keemasannya Taman Siswa itu ternyata luar biasa pikiran-pikirannya beliau tentang pendidikan gitu. Dan pendidikan itu bukan seperti sekarang, hanya duduk di dalam kelas, terima semua pelajaran, terus udah aja gitu. Nah, beliau bahkan membedakan pengajaran dan pendidikan, yang mana ini sampai sekarang masih disamakan. Makanya jadinya kalau ada apa-apa sama siswa, yang disalahin gurunya. Gurunya ngajarnya nggak bener. Padahal pendidikan itu lebih luas dari pengajaran. Pendidikan bukan cuma tanggung jawab sekolah, pendidikan itu tanggung jawab semua orang. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, jangan cuma nunjuk sekolahnya, begitu. Nah, kedua orang ini konsepnya menurut saya yang menarik adalah karena memang dari awal beliau memang bilang bahwa pendidikan itu tidak hanya menggarap kognitif, gitu ya. Kalau bagi Prof. Slamet Iman Santoso, untuk bisa mendapat tempat yang terhormat di masyarakat, itu seseorang harus punya 5 sifat ini: pandai, jujur, berdisiplin, tahu kemampuan, mengenal batas kemampuan sendiri. Gitu. Kesannya kayak kalimatnya ringan gitu. Padahal kalau baca penjelasannya masing-masing juga termasuk tahu kesempatannya apa, tahu bagaimana mengeksplorasi dirinya, tahu bagaimana mengeksplorasi kemampuannya dan bagaimana menerapkannya untuk kebergunaan masyarakat juga, untuk memberi manfaat pada masyarakat gitu. Dan guru itu menjadi teladan. Teladan apa ya? Teladan 5 hal ini. Artinya tuntutan pada guru itu sebenarnya berat sekali. Tapi kalau teman-teman lihat, kurikulum berubah berulang-ulang kali, sementara kurikulum untuk pendidikan keguruan hampir tidak berubah. Gitu. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Jangan cuma ngomongin kurikulum buat siswa. Sebetulnya justru kurikulum pendidikan keguruan lah yang menjadi menarik untuk kita teliti lebih lanjut gitu. Kenapa? Karena mereka sumbernya teladan. Nah, untuk pandangannya Ki Hajar Dewantoro, di situ bisa dilihat bahwa ada bukan cuman akal, bukan cuman rasa, bukan cuma pikir gitu ya, tapi beliau menyebut badan, rasa, pikir, roh gitu ya. Itu semua terkandung di situ. Jadi kalau saya pribadi suka cenderung bilang pelajaran olahraga dan musik itu di sekolah sekarang nggak ada gunanya. Gitu. Karena harusnya kalau misalnya berangkat dari konsepnya Ki Hajar Dewantoro, pendidikan olahraga dan musik itu untuk menyeimbangkan rasa dan untuk kesehatan badan. Tapi lihat yang terjadi, di pelajaran olahraga kita diwajibkan untuk tahu berapa ukuran lapangan sepak bola. Buat apa ya? Apakah semua orang di sekolah itu disuruh jadi wasit? Atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Harus tahu jumlah pemainnya, fungsinya. Padahal yang utama itu bergeraknya. Gitu. Dan kita di-press jadi 1 minggu itu 2 jam pelajaran. Gitu. Alhasil setiap habis pelajaran olahraga kita lemes dan capek di kelas. Gitu. Apalagi habis itu pelajaran matematika atau fisika, ngeluh. Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Di pelajaran musik sama aja, karena
Di pelajaran musik menurut saya kita belajar berhitung. Kalau ada not bolong, nilainya berapa? 2. Kalau ada isinya notnya nilainya 1. Kalau ada benderanya nilainya setengah. Jadi kalau satu bar itu 4/4, ada berapa harusnya? Not 2, not 1, dan not setengah. Itu namanya pelajaran berhitung. Kita tidak diajak untuk merasakan musik. Jadi bagaimana si karakter itu bisa berkembang kalau kita juga tidak diajak untuk merasa gitu. Nah, mestinya kalau dilihat dari konsep-konsep itu tadi, si pendidikan itu isinya gitu ya, kalau saya bilang itu kayak kalau negara punya garis besar haluan negara gitu. Nah, pendidikan itu garis besar haluannya itu memang pendidikan karakter sebenarnya gitu. Menumbuhkan karakter, bagaimana caranya? Diteladankan, dibiasakan gitu. Supaya apa? Supaya memahami dirinya, memahami lingkungannya, lalu memahami keberhargaan dirinya. Kalau ngomongin konsep-konsep psikologi, ujungnya ya namanya adaptasi gitu kan. Nah, sekarang kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah pendidikan itu disamakan dengan sekolah, sekolah yang disamakan dengan pendidikan gitu. Jadi dianggap sekolah itu dan perguruan tinggi sebagai lanjutannya itu adalah satu-satunya tempat pendidikan gitu. Jadi apa ya, fungsinya juga sebagian besar seperti jasa laundry, masuk kotor keluar harus bersih, kalau enggak salahin aja gurunya, salahin sekolahnya gitu. Pendidikan karakter adanya di mana? Di PPKN dan agama aja gitu. Bahkan menteri yang dulu-dulu kalau ada masalah jumlah tingkat tawuran meningkat atau lebih muda usia yang tawuran, selesainya di mana? Tambah jumlah pelajaran agamanya dari 2 jam jadi 4 jam. Itu logikanya Pak Menteri yang saya tidak perlu sebut namanya itu gitu ya. Mudah-mudahan yang ini enggak, kayaknya sih enggak, karena beliau kayaknya punya cukup kita nggak lagi kampanye ini ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi konsep pendidikan itu seperti ini gitu. Nah, kalau lihat teori-teori itu, lalu sekolah dan perguruan tinggi mestinya gimana gitu ya. Artinya harusnya kalau konsep-konsep itu betul dilaksanakan, sekolah itu kalau semakin tinggi, bukan semakin tinggi ya, kalau kita sekolah tinggi kita akan sukses, kita bisa beradaptasi bla bla bla. Kenapa? Karena kalau sekolah sampai tinggi berarti tujuan pendidikan tercapai. Berarti seorang anak kalau udah sekolah sampai tinggi, udah bisa lulus jadi sarjana, bisa tahu, oh saya itu punya kemampuan ini, kesempatan kerja saya tuh di sini, di sono gitu. Gitu nggak, kawan-kawan? Mestinya ya lo ya, mestinya. Tapi yang terjadi apa? Ini satu contoh. Ini satu contoh fenomena bahwa ribuan sarjana kita mendaftar menjadi pengemudi Gojek. Ini gimana ya ceritanya ya? Gitu. Oke lah, mau ngomongin soal kesempatan kerja, lapangan kerja tidak tersedia, bla bla bla, ya, banyak lah alasan bisa dibilang. Tapi kalau kita lihat dari segi pendidikan karakter, kira-kira orang-orang ini kayak gimana? Mereka tahu value-nya nggak? Mereka tahu nggak fungsinya pendidikan? Bukan fungsi selembar ijazah itu ya, karena kemudian konon kabarnya saya dengar dari salah satu pengemudi Gojeknya sampai ada yang masukin ijazah S2 biar bisa jadi pengemudi Gojek. Kenapa? Karena saingannya ribuan sarjana S1 ya. Harus lewat dari itu dong supaya bisa masuk kan? Ya masukin aja ijazah S2, kelar urusan gitu kan? Nah, kemudian itu satu, nggak tahu kesempatan dirinya, nggak tahu bagaimana mengungkapkannya. Lalu yang kedua, ada nggak ya empati atau kepedulian terhadap mereka yang di bawah? Kalau saya ambil kerjaan ini, kira-kira orang yang cuma lulusan SD sama SMP, lapangan pekerjaannya, kesempatan pekerjaannya berkurang nggak ya karena saya ambil? Gitu. Sama juga nih kalau psikolog nih ya, mau nyindir dikit. Biasanya seneng kalau ada kerjaan, ayo kerjaan nih, administrasi tes tanpa bikin laporan, tanpa interpretasi, cukup kasih data mentah, seweneng langsung. Padahal kalau kita ingat-ingat, ini sebenarnya S1 bisa ngerjain. Lulusan S1 yang nggak keterima di 19 perguruan tinggi yang punya program profesi, terus ngerjain apa? Nah, itu tentang karakter menurut saya. Bagaimana kepedulian kita pada sesama, gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada banyak karut-marut di sekolah. Ternyata yang benar karut-marut pakai K, kalau carut-marut artinya beda. Jadi di tulisan saya mohon maaf masih pakai C.
ada orientasinya lebih pada skor. Ujian nasional alhamdulillah udah dihapus, tapi masih mengaruh untuk masuk perguruan tinggi, yaitu nanti urusan belakang kita bisa atur. Kurikulum digarap tergesa-gesa, harus segera dipakai sekarang. Terus semua masalah perilaku siswa diatasi dengan nambah jumlah jam. Keberagaman, masalah-masalah keberagaman juga mulai jadi pertanyaan. Kenapa lebih dominan satu agama yang difasilitasi di sekolah negeri? Itu jadi nggak masuk akal. Terus biaya yang bagus makin mahal. Obral ijazah, obral nilai, bocoran soal diberikan oleh guru. Teladannya mana kalau gurunya yang ngasih, gitu kan? Tapi jangan terlalu salahin gurunya, karena gurunya ditekan sama orang dinas pendidikan. Kenapa? Kaitannya sama anggaran, Bapak Ibu, gitu. Ya tentu saja mereka akan menekan siapa di bawahnya, gitu kan? Kekerasan, pemalsuan ijazah dan lain-lain. Di media, di pemerintah, di masyarakat pun teladannya kurang. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya buatkan pendidikan karakter di rumah. Gitu. Ini yang kami akhirnya berusaha lakukan. Kami berbagi pada orang-orang tua, khususnya orang-orang dewasa yang sudah di atas 18 tahun, gitu ya, untuk melakukan ini. Caranya gimana? Ya ini, mengajak mereka untuk diskusi nilai dan lain-lain, evaluasi dan lain-lain, gitu ya. Terus menggunakan musik sebagai alat. Kenapa musik? Karena musik itu alat yang universal kalau menurut Prof. Sarlito. Makanya beliau juga sampai sekarang masih jadi anggota di Profesor BEM, gitu ya. Dan kalau menurut Herbie Hancock, musik itu menyampaikan pesan dari satu hati ke hati yang lain dengan membypass kerja otak. Jadi pesan emosinya itu tersampaikan. Itu yang kami ini. Apakah iya ini metode baru? Ternyata bukan. Ini pasti banyak yang nggak tahu. Beliau ini namanya Ki Hadi Sukatno. Kalau tadi dibilang tembang macopat, dolanan dan lain-lain, beliau ini salah satu yang banyak membuat lagu-lagu itu. Beliau ini tangan kanannya Ki Hajar Dewantoro, dan konon kabarnya adalah orang yang paling ngerti azas-azas pendidikan itu seperti apa harusnya. Kalau dari teorinya Ki Hajar Dewantoro. Gitu. Nah, di masa-masa keemasannya tamat siswa, setiap hari ada gamelan, ada nari, ada nyanyi, gitu. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Kenapa? Karena yang diterapkan di sana bukan pendidikan musik, tapi mendidik melalui musik, gitu. Jadi menggunakan musiknya sebagai alat pendidikan, gitu. Kalau mau pendidikan musik sih belajar ngitung kayak tadi Nok, masukin aja ya sama kursus musik, nggak perlu di sekolah, gitu. Tapi sekolah itu harusnya mengajak anak untuk merasa, gitu ya, mengalami musik kalau istilahnya orang-orang musik sendiri. Nah, kalau kami biasa bicara tentang musik ramah anak, musik ramah anak itu adalah musik-musik yang utamanya sesuai dengan perkembangan. Anak lagi belajar bergaul, bersosialisasi, kok lagunya selingkuh ya? Bukankah perselingkuhan itu adalah satu bentuk interaksi sosial yang sangat kompleks, ya kan? Gitu. Menyangkut juga tentang pengambilan keputusan, gitu. Saya bingung gitu ya. Jadi ini bukan masalah lagunya lucu gitu loh, tapi ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan. Padahal sebenarnya kalau dari penelitian manfaat musik itu banyak. Jadi kami nggak suka nakut-nakutin orang, kami sukanya ngajak orang untuk lihat bahwa musik itu bermanfaat. Kalau musik bermanfaat, ayo kita manfaatin, gitu. Termasuk ya kalau misalnya kita termasuk juga bikin workshop tentang pendidikan emosi dengan menggunakan musik untuk guru, calon guru, gitu. Calon psikolog juga boleh, nanti kita berhubungan sama ketua jurusan ya. Nah, kalau menurut Pak Katno, mengganti teks lagu anak-anak yang kelihatannya tidak ada artinya itu dengan petuah atau perkataan muluk, itu nggak memberi perbaikan apa-apa, tapi justru malah mematikan jiwa yang hidup di lagu itu. Sebenarnya Pak Katno bicara tentang tahap perkembangan anak di sini. Anak-anak tuh nggak ngerti kalau dikasih lagu yang misalnya kita sama-sama ngomongin kejujuran gitu ya, terus satu bahasanya orang dewasa, satu ngomongin bahasa anak, itu beda jadinya gitu. Bahasa anak tuh apa ya? Kita ngomong sesuai tahap perkembangan. Kalau masih praktis ya kita ngomong aja yang perilaku-perilaku praktis. Ini ada satu contoh. Ini kami lakukan waktu di agak mundur dikit, minta waktu teman boleh ya. Jadi waktu kami pergi ke Maluku 2 tahun ini, kami beberapa kali ke Maluku. Salah satunya adalah membantu teman-teman psikolog yang punya penelitian, teman-teman dosen yang punya penelitian tentang perdamaian pada anak dan remaja. Jadi
ternyata walaupun anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran itu tidak mengalami langsung konflik antara mereka belum lahir atau mereka masih bayi atau sangat kecil, itu ternyata punya sensitivitas terhadap kelompok yang berbeda. Jangan main sama dia, dia Kristen, jangan main sama dia, dia Islam. Itu ternyata ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Kenapa? Ya karena nilai-nilai kebencian itu diturunkan. Diturunkan oleh siapa? Oleh keluarga. Gitu. Dan memang itu konflik yang cukup besar, sehingga akhirnya kami juga diminta bantuan untuk yuk kita bikin sesuatu supaya anak-anak ini menjadi agen perdamaian gitu. MLM belum masuk ke sana, jadi agen perdamaian dulu ya. Gitu. Jadi untuk menjadi agen perdamaian. Nah, lalu kita ajak anak-anak waktu itu usianya SMP sampai SMA untuk bikin lagu tentang perdamaian. Bikin lagunya tentu bukan bikin musiknya dulu, tapi kita ajak anak-anak jadi semacam workshop gitu ya. Menurut mereka perdamaian itu seperti apa sih gitu. Ternyata keluarnya ini, Bapak dan Ibu, ternyata sederhana ini. Khususnya kalimatnya kalau satu susah pasti saling membantu, kalau bermusuhan pasti baikan lagi gitu. Ngomongin musik nggak enak nggak sih kalau nggak didengar ya? Nyanyiin aja gimana? Tapi saya mau minum dulu. Jadi lagu ini akhirnya diciptakan oleh anak-anak dari satu desa bersama-sama, lalu disempurnakan oleh anak-anak dari desa lain dan dinyanyikan bersama-sama dalam suatu acara oleh berapa? 230-an anak dari 27 desa di 3 pulau yang berbeda. Mereka menyanyi bersama di depan para pemuka agama dan pejabat desanya gitu. Supaya ngasih tahu ini loh perdamaian menurut kamu. Hari yang indah, hati yang bahagia bersama teman. Walau beda pula, katong tetap satu dalam hati. Kalau satu susah, pasti saling membantu. Kalau bermusuhan, pasti baikan lagi. Karena katong semua saling cinta. Karena katong semua saling menyayangi. Karena katong semua bersaudara. Karena katong semua saling menyayangi. Manisnya persahabatan, indahnya perdamaian. Mari katong semua baku baik. Manisnya persahabatan, indahnya perdamaian. Mari katong semua baku baik. Mari katong semua baku baik. Iya, jadi kalimatnya tuh sesederhana itu gitu ya. Lalu mari katong semua baku baik. Baku baik itu saling berbuat baik. Simple banget gitu ya. Jadi bahkan dalam ininya mereka, dalam lagunya mereka nggak menyebut perbedaan apa yang ada di antara mereka. Dan ini kami nggak mengarahkan loh. Jadi kami memang betul-betul mengajak mereka untuk kalau menurut kamu damai itu apa gitu. Terus emang kalau damai itu kayak gimana? Isinya tuh apa gitu.